Selamat pagi, Ibu-ibu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah hadir pada kesempatan kali ini bersama kami tim dari Shopee yang akan mempresentasikan Project Plan 2026, yaitu ekspansi dan digitalisasi UMKM melalui program Pilih Lokal dan Live Commerce. Kegiatan ini, Project Plan ini bertujuan memperkuat posisi Shopee sebagai marketplace nomor satu di Indonesia dengan fokus mendukung UMKM lokal dan meningkatkan engagement pengguna, serta dengan materi yang akan saya sampaikan terdiri dari analisis pasar, target UMKM, strategi, roadmap, key performance indikator, dan rekomendasi. Nah, untuk latar belakang dan peluang pasar dari proyek ini, yang pertama dilatar belakangi oleh pengguna internet tahun 2025 di Indonesia, sebanyak 229,43 juta pengguna internet, dengan 80,66%-nya itu mengakses melalui smartphone mereka. Dan kebanyakan dari mereka itu mengakses e-commerce. Dan yang memimpin pasar e-commerce itu adalah Shopee dengan persentase 53,22% akses pengguna. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan live commerce dengan meningkatkan penjualan dan engagement dengan target melakukan ekspansi ke semi-urban dan dukungan UKM digitalisasi. Nah, selanjutnya itu ada target audiens dan UMKM. Nah, kami menargetkan UMKM lokal terdiri dari 100 sampai dengan 150 UMKM baru di kota besar dan semi-urban. Selanjutnya itu untuk target konsumen, kami menarget konsumen muda dengan rentang umur 18 sampai dengan 35 tahun, yaitu terdiri dari Gen Z dan milenial, dengan akses kemudahan, mobile first, loyalitas, dan live commerce. Selanjutnya itu ada insight perilaku, yaitu 72% pembelian dipengaruhi oleh review online dan 60% tertarik dengan promo building dan royalty program. Selanjutnya, kami telah melakukan analisis SWOT terhadap proyek kami yang terdiri dari kelebihan atau kekuatan kami adalah Shopee itu adalah brand terpercaya dengan infrastruktur digital dan logistiknya matang. Sedangkan kelemahan kami adalah awareness UMKM semi urban yang rendah dan kompetisi yang ketat. Selanjutnya itu ada peluang dari project plan ini, yaitu pertumbuhan penggunaan internet dan mobile first dan live commerce untuk meningkatkan penjualan dan engagement, dan berpeluang melakukan kolaborasi dengan brand lokal dan juga UMKM. Sedangkan hambatan yang mungkin terjadi ke depannya, ada yaitu kompetitor yang agresif, keterbatasan logistik, serta tren yang cepat berubah. Selanjutnya ada strategi marketing dan eksekusi. Pada kesempatan kali ini, kami memiliki 5 strategi dalam kegiatan ini. Yang pertama itu ada digitalisasi UMKM dan mobile first dengan melakukan onboarding UMKM ke Shopee dengan pelatihan toko digital, optimalisasi profit dan juga produk. Selanjutnya itu ada live commerce dan sosial media kampanye. Nah, maksudnya di sini itu fitur live Shopee untuk produk UMKM dapat meningkatkan transaksi. Selanjutnya juga ada kampanye di TikTok, Instagram, dan YouTube dengan konten tutorial, unboxing, dan juga testimoni. Selanjutnya itu ada program pilih lokal, di mana dengan program ini, promosi produk lokal dan UMKM dengan building, flash sale, dan juga reward loyalitas, dengan fokus meningkatkan awareness UMKM di semi-urban dan kota kecil. Selanjutnya itu ada segmentasi dan personalisasi. Nah, dengan merekomendasikan produk berbasis perilaku dan preferensi pengguna, serta dengan meningkatkan push notification relevan untuk meningkatkan konversi dan retensi. Selanjutnya itu ada kolaborasi strategis, di mana kolaborasi ini dilakukan dengan kemitraan dengan brand lokal dan UMKM untuk memperluas katalog produk dan juga untuk aktivasi promo bersama untuk menarik konsumen baru dan juga pendukung UMKM. Nah, selanjutnya itu ada roadmap implementasi dan key performance indikator. Pada timeline kami menggunakan pembagian timeline dari kuartal 1 hingga kuartal 4 tahun 2026, yaitu pada kuartal 1 kami akan melakukan audit UMKM dan persiapan materi kampanye. Nah, pada kuartal kedua, kami akan melakukan kampanye digital dan juga live commerce. Pada kuartal ketiga, melakukan ekspansi atau perluasan kepada semi-urban, provinsi building, dan juga kolaborasi UMKM. Selanjutnya, pada kuartal 4, kami tutup dengan melakukan evaluasi dan juga optimasi strategi. Selanjutnya itu ada key performance indicator dengan target,
Yang pertama itu ada retensi pengguna aktif diharapkan meningkat hingga 15%. Selanjutnya itu ada penjualan UMKM diharapkan meningkat hingga 30%. Selanjutnya interaksi live commerce diharapkan meningkat hingga 50%. Dan juga monitoring real time via dashboard yang kami lakukan. Nah, selanjutnya dari berbagai hal yang sudah kami presentasikan tadi, kami bisa menyimpulkan yang pertama, pada proyek plan ini kami akan fokus digitalisasi UMKM dan mobile first. Yang kedua itu kami akan memaksimalkan live commerce dan sosial media kampanye. Selanjutnya yang ketiga itu adalah menerapkan program pilih lokal untuk mendukung UMKM kita. Dan yang keempat itu kami akan melakukan evaluasi rutin berbasis data dan key performance indikator. Dengan tujuan memperkuat Shopee sebagai marketplace nomor satu di Indonesia, memperluas jangkauan, tindakan loyalitas pengguna, dan dorongan pertumbuhan transaksi UMKM. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Dan untuk itu saya meminta tanggapan dari ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Apakah ada pertanyaan ataupun saran seputar proyek yang sudah saya sampaikan? Selamat siang sebelumnya. Terima kasih kepada tim marketing yang telah menyampaikan presentasi Project Plan tahun 2026. Perkenalkan saya Ashifa Kaira sebagai investor yang akan berinvestasi pada Project Plan kali ini. Nah, saya ada satu pertanyaan terkait proyek ini. Bagaimana proyek ini memastikan return of investment yang jelas, mengingat biaya kampanye, digital, onboarding UMKM, dan juga live commerce itu bisa memerlukan biaya yang tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik. Untuk itu, Kak, dalam hal ini, kami menggunakan pendekatan data-driven untuk memaksimalkan return on investment. Setiap kampanye live commerce dan promosi digital memiliki target conversion rate dan juga sales uplift. Yang artinya di sini, misalnya dari pengalaman kami pada tahun 2025, onboarding 50 UMKM dengan program serupa meningkatkan penjualan rata-rata hingga 25 sampai dengan 30% per UMKM dalam waktu 3 bulan. Tentunya, ini adalah peningkatan yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Selanjutnya itu, ada juga dashboard key performance indikator kami yang kami pantau secara real time, memungkinkan tim menyesuaikan strategi jika performa tidak sesuai dengan target, sehingga biaya bisa dialokasikan lebih efisien dan investasi tepat sasaran. Proyeksi awal dari return on investment ini menunjukkan pertumbuhan transaksi UMKM di atas 30% yang diestimasi menutup biaya proyek dalam 9 hingga 12 bulan, Ibu. Baik, terima kasih kepada tim marketing. Baik, Oke. selamat siang. Perkenalkan, saya Agnes Jenita Saputri. Saya UMKM lokal nih. Saya mau nanya, kalau saya seorang UMKM di kota semi-urban, apa bantuan nyata yang akan saya dapatkan dari proyek ini? Oke, baik Ibu. Untuk bantuan atas yang bisa kami berikan, nah itu ada pada timeline pada Q2. Nah, yang akan kami lakukan untuk mendukung UMKM adalah yang pertama itu dengan melakukan onboarding dan pelatihan digital dengan cara mengelola toko dan optimalisasi listing dan juga strategi penjualan online. Nah, selanjutnya itu ada exposure live commerce dan produk Anda di sini akan ditampilkan dalam sesi live dengan menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya itu ada promosi pilih lokal. Produk Anda akan dimasukkan ke dalam kampanye kami dan pada sesi flash sale khusus UMKM lokal. Dan juga ada yang namanya dukungan logistik. Kami akan bekerja sama dengan partner lokal untuk memastikan pengiriman cepat kepada konsumen di wilayah Anda. Dengan langkah-langkah ini, bertujuan agar UMKM tidak hanya hadir di platform, tapi juga bisa meningkatkan penjualan dan loyalitas konsumen secara nyata. Seperti itu, Ibu, kira-kira gambarannya. Bagaimana, Ibu? Baik, terima kasih sudah menjawab tim marketing. Oke, sama-sama, Ibu. Apakah ada pertanyaan lainnya? Mungkin dari pihak investor ataupun pihak manajer. Oke, baik. Mungkin saya sebagai manajer di sini ingin memastikan kembali kepada tim marketing
bagaimana tim marketing itu mengkoordinasi lintas departemen marketing, operasional, logistik, dan juga live commerce agar proyek ini berjalan sesuai dengan timeline-nya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, untuk dalam hal kerjasama antar lintas departemen sendiri, kami sudah menyiapkan project management framework berbasis ke kuartalan. Nah, dalam hal ini, pada kuartal 1, yang akan bekerja di sini adalah tim operasional dan marketing yang melakukan audit UMKM dan juga menyiapkan materi kampanye. Pada kuartal 2 dan 3, yang akan lebih bekerja ekstra itu ada tim live commerce dan juga operasional logistik yang bekerja sama untuk eksekusi live campaign dan juga pengiriman produk. Sedangkan pada kuartal 4, itu ada tim analisis dan juga marketing mengevaluasi performa, rekomendasi, dan optimalisasi. Nah, dengan langkah-langkah dan pembagian nyata ini, setiap departemen memiliki milestone jelas, weekly meeting lintas tim, dan juga dashboard real-time key performance indicator tracking. Dengan pendekatan ini, komunikasi diharapkan lebih terjaga dan hambatan cepat diidentifikasi, timeline proyek kami dapat dipatuhi, sehingga tujuan kita bisa dicapai dengan lebih maksimal. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, tim marketing. Oke, baik. Nah, eh, apakah ada pertanyaan lain yang akan disampaikan pada sesi kali ini? Mungkin dari saya cukup. Oke, baik. Apabila tidak ada lagi pertanyaan yang akan disampaikan pada sesi kali ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat aktif dan juga hadir pada pengenalan dan launching project Bandung pada hari ini. Semoga proyek ini bisa disetujui dan kita bisa bekerja sama ke depannya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang terlibat.